Baiklah, saya selaku pemateri pertama atas nama Nurul Ahsaniyah akan memaparkan materi tentang prinsip dasar gravimetri. Prinsip utama dari analisis gravimetri adalah kemampuan menggunakan peralatan pengujian dan teknik pengujian. Teori dasar dari gravimetri merupakan analisis kuantitatif yang dimana dengan menimbang suatu unsur atau senyawa tertentu dalam bentuk murninya, kemudian analisisnya dipisahkan secara fisis dari komponen lainnya. Kemudian dari metode penguapan analisis gravimetri tersebut digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Caranya dengan memanaskan suatu bahan tersebut atau mereaksikan suatu reaksi. Pada umumnya yang dicari itu adalah gas yang terjadi. Berdasarkan pembentukan suatu gas, gravimetri bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gravimetri tidak langsung. Gravimetri dapat digunakan dalam menentukan analisis kadar air atau hidrat. Contoh lainnya adalah penentuan karbonat, karena pemanasan karbonat terurai dengan mengeluarkan CO2. Berat gas juga ditentukan dengan menimbang bahan sebelum atau sesudah pemanasan. Gravimetri pengendapan. Gravimetri pengendapan adalah merupakan gravimetri yang mana komponen yang hendak didinginkan juga menjadi bentuk yang sukar larut atau mengendap dengan sempurna. Metode pengendapan. Suatu sampel yang akan ditentukan secara gravimetri mula-mula ditimbang secara kuantitatif, kemudian dilarutkan dalam pelarut tertentu dan diendapkan kembali menggunakan reagen tertentu. Pada metode pengendapan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu memiliki kelarutan yang sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbang. Yang kedua, endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat penyaring. Endapan ini dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Hal ini bertujuan untuk melarutkan penguapan yang terdapat pada permukaan endapan dan memaksimalkan endapan. Ketiga, endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu 100 sampai 130 derajat Celcius atau dipejarkan sampai suhu 800 derajat Celcius, tergantung suhu dekomposisi dari air. Ini dilakukan karena endapan mungkin mengandung air akibat absorpsi atau penyerapan dan dehidrasi. Temperatur pembakaran harus diteruskan sampai beratnya tetap dan seragam. Berat dari abu kertas saring harus pula diperhitungkan. Pengendapan kation misalnya, pengendapan sebagai garam sulfida, pengendapan nikel dengan DMG, pengendapan perak dengan klorida, atau logam hidroksida dengan mengatur pH larutan. Penambahan reagen dilakukan secara berlebihan untuk memperkecil kelarutan produk yang diinginkan. Penambahan reagen secara berlebihan akan memaksimalkan produk yang terbentuk. Idealnya, setiap endapan yang terbentuk harus memiliki sifat-sifat tidak larut, mudah disaring, bebas dari pengotor, tidak reaktif, dan komposisinya diketahui. Selanjutnya, gravimetri dengan menggunakan metode elektrolisis. Metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan logam. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation, yang apabila dialiri dengan arus listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logam dengan bilangan oksidasi nol. Endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalnya mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair dengan cara mereduksi. Cara elektrolisis ini dapat dilakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah.
Perkenalkan, nama saya Nurul Asmi. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan materi dari pemateri sebelumnya. Baiklah, pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu syarat-syarat indikator grafimetri. Syarat-syarat indikator grafimetri, yaitu syarat-syarat indikator grafimetri terbagi dua. Yang pertama yaitu indikator yang digunakan adalah EBT atau Morex-type, yang berarti mampu menghasilkan kompleks berwarna dengan ion logam tetapi berubah warna apabila logam-logam terkomplekskan sempurna oleh eta pada titik akhir titrasi. Karena indikator-indikator ini juga peka terhadap perubahan pH. Kemudian yang kedua yaitu larutan yang akan dititrasi harus dibuffer. Oke, next, adapun syarat-syarat metode pengendapan grafimetri seperti yang pertama, kelarutan zat yang dibuat endapannya itu harus kecil terhadap zat yang harus dipisahkan. Kemudian yang kedua, mengendap secara kuantitatif, dan yang ketiga yaitu endapan harus dipisahkan dengan cara penyaringan. Next, syarat senyawa grafimetri. Yang pertama yaitu proses pemisahan analit yang dituju harus berlangsung secara sempurna, sehingga banyaknya analit yang tidak terendapkan secara analitis tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua, zat yang akan ditimbang harus murni atau mendekati murni dan mempunyai susunan yang pasti. Oke, baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai syarat-syarat indikator grafimetri, kemudian metode pengendapan grafimetri, dan yang terakhir yaitu syarat senyawa grafimetri. Kemudian akan dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifhanaria Hawa dari kelas G 2019 NIM 1A1192287. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang analisis grafimetri. Oke, kira-kira sampel apakah yang dapat digunakan dalam metode analisis grafimetri? Nah, sampel yang dapat digunakan pada metode analisis grafimetri ini dapat berupa sampel padat maupun sampel cair. Adapun bahan-bahan yang dapat diidentifikasi kadarnya melalui analisis grafimetri ini adalah NaCl dan Fe. Alasan digunakan NaCl atau natrium klorida ini adalah NaCl dapat larut dalam air, sedangkan Fe atau besi tidak dapat larut dalam air. Nah, sebagai tambahan saya akan memberikan informasi. Jadi, analisis grafimetri ini dibagi dalam 4 metode. Metode yang pertama adalah metode pengendapan, yang kedua adalah metode penguapan, yang ketiga adalah metode elektronalisis, dan keempat metode ekstraksi. Nah, tetapi metode yang paling sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari atau yang paling sering kita gunakan adalah metode pengendapan. Adapun sampel yang dapat digunakan dari metode pengendapan ini adalah HNO3, H2SO4, dan HCl. Ketiga sampel tersebut digunakan untuk melarutkan sampel dari logam-logam yang akan kita larutkan dalam metode pengendapan ini. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay safe di rumah aja.
proses pengerjaannya. Tahapan analisis dilakukan dengan cara menimbang sampel, melarutkan sampel, membentuk endapan, mencuci endapan, dan mengeringkan endapan. Nah, yang ketiga, hasil analisisnya sangat spesifik dan juga akurat. Data hasil analisis yang diberikan benar dan juga tepat. Yang keempat, presisi. Kesesuaian data pengukuran yang dilakukan berulang bernilai sama. Nah, yang kelima, sensitivitas. Analisis grafimetri merupakan analisis yang memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Nah, itulah tadi kelebihan dari analisis grafimetri. Adapun kekurangan dari analisis grafimetri yaitu yang pertama, proses pengerjaannya yang sangat lama. Waktu yang dibutuhkan selama proses pengendapan dan pengeringan endapan sangat lama. Nah, yang kedua, pengukuran kadarnya hanya dapat digunakan untuk komponen yang besar saja, sedangkan untuk jumlah sampel yang kecil tidak valid. Nah, itulah tadi kekurangan dari analisis grafimetri. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.